Hari ini kita akan membahas mengenai sangkut. Kalau misalnya kita sangkut di sebuah koin, apakah tindakan yang harus kita ambil? Apakah hold atau cut loss koin tersebut? Sangkut itu adalah sesuatu yang umum, yang pasti dialamin oleh semua orang, baik yang newbie maupun yang profesional. Perbedaannya yaitu dalam pengaturan strategi kita dalam mengatasi koin yang sangkut tersebut, yaitu perbedaan strategi oleh newbie dan juga orang-orang yang sudah profesional. Biasanya kalau kita melihat skema umum trading itu, para trader pemula itu mulai masuk ke dalam market bukan ketika market tersebut dalam posisi bearish, tetapi waktu market tersebut posisi bullish. Nah, di sini kejadian banyak sekali mereka membeli pada saat posisi bullish, lalu waktu pemula tersebut masuk, akhirnya harga sudah terlalu tinggi, dan akhirnya pada saat perpindahan dari bullish menuju bearish, harga turun, kalian semua sangkut. Salah satu penyebabnya parahnya lagi karena mereka belum memiliki mindset trading dan juga memahami pola market. Serta banyaknya daripada trader pemula itu belum memahami teknikal secara mendalam. Jadi sebagian dari mereka malah berpikir untuk hold setiap koin dan berharap harga itu akan tetap naik. Padahal mereka belum memahami saat ini tren yang sedang terjadi itu apa. Sehingga dalam kasus ini banyak sekali mereka itu hold terus koin mereka padahal sudah jatuh terlalu dalam dan malah makin minus akhirnya. Sebagai contohnya kita bisa lihat di dalam chart Ignis di Indodax ini. Kita bisa lihat bahwa harga ini dari pucuk sampai sekarang sudah mengalami penurunan hampir 100%. Nah, ini adalah salah satu contoh koin yang tidak bisa kita hold untuk selamanya. Jadi mau nggak mau kita harus cut loss. Bagaimana dengan teman-teman semua yang membeli koin tersebut di harga pucuk, di harga 4.000? Apakah teman-teman tetap mau hold dan berharap koin tersebut bisa kembali ke harga 4.000? Nah, jadi pentingnya cut loss yaitu di contoh-contoh chart seperti ini. Nah, penyakit para trader pemula yang biasanya muncul adalah takut kalau di cut loss nanti harganya malah tambah naik, bagaimana? Dan ternyata biasanya kebanyakan malah makin sangkut karena harga tersebut semakin turun. Nah, jadi kalau ditanya bagaimana kita apakah harus cut loss dan juga hold? Ya kalian harus kembali lagi mempelajari mengenai pola market dan juga tentunya analisa teknikal. Karena dengan adanya analisa teknikal, kalian semua mengerti kapan waktu yang tepat untuk melakukan cut loss, di mana posisi-posisi yang tepat untuk melakukan pembelian maupun penjualan. Beberapa poin penting mengenai analisa teknikal yaitu mengetahui titik support dan juga resisten. Nah, ini adalah salah satu materi dasar juga ketika kita mulai belajar mengenai analisa teknikal, karena support dan juga resisten itu sangat berperan penting di dalam sebuah market. Secara gampangnya, support itu adalah seperti lantai dan resisten itu adalah atap. Jika atap tersebut dijebol, maka atap tersebut akan menjadi lantai. Begitu pula sebaliknya, jika lantai tersebut yang berperan sebagai support dijebol, maka lantai tersebut akan menjadi atap. Nah, intinya secara besar, support itu adalah area harga di mana lebih banyak pembeli dibandingkan dengan penjual. Jadi di area support ini biasanya terjadi pembalikan harga atau harga tersebut mengalami pemantulan ke atas. Jadi kalau kalian mau membeli sebuah koin atau entry, pastikan belinya itu adalah di area support terkuatnya. Karena support ini adalah poin tertinggi yang menyelamatkan kalian dari sangkut setelah membeli. Jadi jangan pernah mencoba-coba beli kalau bukan di area support terkuat atau bahkan membeli di area pada saat harga itu sudah mengalami kenaikan yang tinggi. Kalau biasanya di sini trader pemula itu beli di pucuk. Jadi pada saat ada kenaikan harga yang tinggi mereka beli, pada saat harganya turun akhirnya nyangkut. Nah, kemudian mungkin ada beberapa pertanyaan. Bagaimana jika supportnya itu di breakdown ke bawah? Alhasil harganya semakin turun kan? Kenapa kita harus beli di area support? Nah, jadi secara teori itu ada dua kemungkinan. Yang pertama yaitu harga ketika support itu di break, maka harga tersebut akan langsung turun ke support berikutnya. Atau yang kedua yaitu harga akan mengalami retest kembali yaitu atau pullback
ke area resisten, baru melanjutkan penurunan hingga ke support berikutnya. Jadi di sini sangat penting sekali bagi kita semua untuk mengetahui di mana titik letak support sekarang dan juga satu support di bawahnya, yaitu untuk antisipasi jika support yang sekarang ini dijebol atau di breakdown ke bawah. Nah, jika ada candle yang closing di bawah area support, kalian bisa segera mengambil keputusan, yaitu segera mengambil cut loss, yaitu di mana asumsi harga itu kemungkinan akan melakukan penurunan hingga ke support berikutnya. Atau yang kedua, yaitu kalian menjual di area pada saat kalian melakukan pembelian. Nah, di sini yaitu asumsi pada poin nomor 2, di mana harga itu akan mengalami retest ke area resisten kemudian melanjutkan penurunan ke bawah. Nah, pada saat pullback atau retest ke area resisten tersebut, kalian semua bisa segera menjual koin kalian. Nah, jadi beberapa tips dari para trader profesional itu biasanya mereka sudah memperhitungkan berapa persen dia itu harus cut loss dan sudah tahu di mana harus cut loss sebelum mulai entry. Jadi sebelum mereka entry, mereka sudah melihat di titik mana saya harus TP dan juga di titik mana saya harus cut loss. Jadi mereka itu memperhitungkan resiko stop loss dibandingkan dengan profit dahulu. Jadi mereka itu kadang menghitung dulu stop loss saya harus berapa dibandingkan dengan profitnya harus berapa. Nah, walaupun secara teknikal kita dalam entry koin kemungkinan koin tersebut memiliki resiko untuk profit yang tinggi, tetapi bagi para trader profesional kalau resiko stop loss-nya itu cukup tinggi bagi mereka tetap tidak akan masuk ke dalam koin tersebut walaupun profit yang bisa didapatkan tinggi. Nah, ini bisa dijadikan salah satu tips untuk kalian, yaitu untuk mengusahakan mengetahui terlebih dahulu sebelum entry dalam koin kapan saya harus rela cut loss. Jangan sampai kita entry dulu, tapi kita belum tahu kapan waktu kita untuk melepas aset yang kita miliki. Kalau kita tadi sudah membahas mengenai cut loss, lalu bagaimana strategi untuk hold sebuah koin? Nah, strategi ini sebenarnya kita sarankan jika kalian itu sudah memahami cara membaca sebuah tren maupun membaca teknikal dari sebuah chart. Nah, hold ini berlaku jika harga itu mengalami koreksi-koreksi pada saat market sedang uptrend, bukan koreksi pada saat market sedang downtrend. Karena pada saat market itu uptrend, market tersebut akan membentuk swing higher low yang baru. Jadi resiko sangkut kalau misalnya kita hold di dalam uptrend itu masih aman, karena harga itu cenderung akan selalu mengalami kenaikan, atau biasanya kita sebut tuh harga itu selalu menanjak, membentuk higher low yang baru. Nah, tetapi untuk hold ini harus segera kita cut loss jika trennya sudah berubah arah. Contohnya adalah Bitcoin. Kemarin sempat uptrend, kita hold sampai 900 juta. Akhirnya trennya berubah arah dari bullish menjadi bearish. Nah, pada saat tren berubah arah itu dan kita sudah mengetahui mengenai teknikal, mengenai arah tren, kita harus mengambil keputusan yaitu menjual koin kita sebelum kita akhirnya mengalami sangkut. Nah, bagaimana cara mengetahui arah tren? Kalian bisa belajar kembali mengenai technical analysis. Salah satu contohnya yaitu bisa menggunakan moving average. Nah, jadi kalau misalnya moving average menunjukkan adanya dead cross, kalian semua bisa siap-siap untuk melakukan penjualan. Kemudian yang terakhir yaitu ada beberapa tips untuk mengatur stop loss bagi trader pemula yang belum seberapa paham mengenai teknikal. Salah satunya yang bisa menjadi patokan yaitu dengan menerapkan stop loss, itu bagusnya kita set setengah atau 1/3 kali dari target profit kita. Misalnya dengan contoh, kita yakin masuk ke dalam sebuah koin bahwa koin ini bisa memberikan kita profit 10%. Berarti misalnya koin tersebut turun sebanyak 5% atau 3%, kita harus berani mengambil cut loss. Karena sebelumnya kita sudah menetapkan bahwa kita akan menerima stop loss itu harus setengah atau 1/3 kali dari target profit kita. Nah, jadi begitu penjelasan mengenai teknik cut loss dan juga hold untuk kalian terutama para trader pemula yang baru terjun di dalam dunia kripto.